Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannat uridtumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, utamanya Allah beri kita nikmat sehat, kuat, sempat, longgar, dan tentunya nikmat yang paling besar, yang paling agung, paling akbar, yang the best, the great adalah nikmat bisa menetapi hidayah. Bisa diberikan hidayah oleh Allah, yang mana hidayah tersebut tidak diberikan kepada sembarang orang. Oleh Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Atas hidayah dari Allah, atas nikmat-nikmat dari Allah, semua nikmat yang telah diberikan kepada kita bersyukur kepadanya dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kepada para perantara agama wasilatul hidayah yang telah menjembatani agama yang hak ini, sehingga kita bisa mendapatkan dan kita bisa ikut serta memperjuangkannya. Ini semua tak luput dari perjuangan para perantara agama yang sangat gigih memperjuangkan agama yang hak ini. Mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in, para alim ulama, mubalighin mubalighah yang telah gigih, kita bersyukur, kita doakan alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Dan tak lupa kepada siswa-siswi kelas saringan manajemen online yang telah tertib mengikuti kelas manajemen online, disaksikan, disyukuri, didoakan alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Selalu tak bosan-bosannya diingatkan supaya senantiasa menata niatnya dengan niat yang mukhlis lillah karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, agar supaya amalan yang kita lakukan tidak batal, tidak sia-sia, dan betul-betul bisa mendatangkan pahala karena kita niatkan karena Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Pada pertemuan yang kemarin sudah disampaikan mengenai akuntansi. Diharapkan untuk siswa-siswi kelas manajemen online setidaknya bisa memahami hakikat akuntansi itu dan juga tahu mengenai alur akuntansi. Kemarin juga sudah diberikan beberapa soal dari transaksi dimasukkan ke dalam buku jurnal. Nah, oleh karena itu, kita sebelum memasuki pertemuan yang berikutnya, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan kemarin. Oke, ini adalah jurnal umum dari Mansurin 354. Ini merupakan usahanya Pramono, ya. Di sebelah kanan ini adalah jawaban dari soal-soal kemarin, jawaban dari transaksi-transaksi kemarin. Ini merupakan jurnal umumnya, dan ini yang kita gunakan untuk menentukan posisi dari akun-akunnya itu berada di debit atau di kredit. Nah, kita mulai dari soal yang pertama, ya. Pada tanggal 1 Maret 2019, Pramono menyetorkan 35 juta rupiah sebagai modal awal di rekening bank atas nama Mansurin 354. Oke, jadi Pramono menyetorkan uang tunai 35 juta sebagai
modal awal di rekening bank atas nama Mansyurin 354. Di sini kita bisa melihat uang kas dari Mansyurin 354, ya, usaha Mansyurin 354 ini bertambah 35 juta, ya. Uang kas bertambah 35 juta. Nah, uang kas yang sebagai modal itu bertambah 35 juta, kas, nama akunnya berarti kas. Kas itu termasuk kelompok akun apa? Kelompok akun harta. Ketika kelompok akun harta bertambah, maka dia di posisi debit. Nah, maka di sini dituliskan kas, ya, 35 juta, posisinya di debit. Nah, ketika kasnya bertambah, karena uang itu sebagai modal, disetorkan sebagai modal, maka modalnya pun juga otomatis bertambah. Nah, ketika modal bertambah, ya, modal bertambah, maka posisinya di kredit. Modal bertambah, posisinya di kredit. Tulisannya seperti ini. Jadi untuk bagian debit, kita tuliskan terlebih dahulu, ya, kas tadi di bagian debit. Kemudian untuk yang di bagian kredit ditulis agak menjorok ke kanan, ya. Nama akunnya modal kredit. Oke, ini soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Pada tanggal 2, Mansyurin 354 membeli tanah seharga 30 juta secara tunai, ya, membeli tanah seharga 30 juta secara tunai. Nah, ketika membeli tanah seharga 30 juta itu secara tunai, maka berarti ada akun tanah, ya, ada akun tanah yang bertambah. Nah, akun tanah itu masuk dalam kelompok akun apa? Akun tanah itu masuk dalam kelompok akun harta. Ketika harta bertambah, maka posisinya di debit, ya. Tanah bertambah 30 juta, masuknya di atau posisinya di debit. Nah, ketika membeli tanah itu, belinya pakai apa? Pakai uang kas, ya, pakai uang secara tunai. Nah, maka di sini kasnya berarti diambil, ditarik atau berkurang. Kas ini masuk ke dalam kelompok akun apa? Kas masuk dalam kelompok akun harta. Ketika harta berkurang, maka posisinya di kredit. Nah, di sini sudah kas berkurang, posisinya di kredit 30 juta untuk membeli tanah. Oke, itu soal nomor 2. Kemudian yang nomor 3. Pada tanggal 5, Mansyurin 354 membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 2.350.000. Nah, membeli bahan habis pakai. Bahan habis pakai itu termasuk apa? Bahan habis pakai itu termasuk perlengkapan. Ketika membeli bahan habis pakai yang di situ termasuk perlengkapan, dan perlengkapan ini masuk ke dalam akun apa? Dalam akun harta. Nah, ketika harta bertambah, ya, kita membeli perlengkapan alat habis pakai di sini, harta bertambah, maka posisinya di debit, ya. Perlengkapan memakai uang nilainya 2.350.000, posisinya di debit. Kemudian ketika membeli bahan habis pakai itu secara kredit, bukan secara tunai. Karena kalau itu secara kredit, maka namanya utang usaha, ya, namanya hutang usaha. Nah, hutang usaha ini masuk ke dalam kelompok akun apa? Hutang usaha masuk ke dalam kelompok akun hutang. Berarti ketika hutangnya bertambah, ya, hutang bertambah, maka posisinya di
kredit, ya. Hutang usaha bertambah 2.350.000, posisinya di kredit. Ditulisnya agak menjorok ke kanan. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, Mansurin 354 menerima honor sebesar 9.500.000 atas jasa yang telah diberikan. Di usaha Mansurin 354 ini menerima honor, ya, menerima honor. Kalau honor itu dia termasuk apa? Honor itu termasuk pendapatan jasa, ya. Honor, ya, honor atas jasa, ya. Berarti dia termasuk pendapatan jasa. Nah, maka ketika menerima, ya, menerima itu kan berarti mendapatkan uang tunai, berarti kas, ya, berarti kas. Nah, kas ini menerima uang tunai sebesar 9.500.000. Kas bertambah 9.500.000. Kas ini masuk dalam kelompok akun apa? Kas masuk dalam kelompok akun harta. Ketika harta bertambah, maka posisinya di debit. Kas bertambah, ya, 9.500.000, posisinya di debit. Nah, tadi pendapatan jasanya juga bertambah, ya. Pendapatan jasa ini termasuk dalam kelompok akun apa? Pendapatan jasa ini masuk ke dalam kelompok akun pendapatan. Ketika pendapatan bertambah, maka posisinya di kredit. Pendapatan jasa bertambah 9.500.000, posisinya di kredit, ya, seperti itu. Nah, kemudian di soal yang berikutnya muncul beberapa beban untuk Mansurin 354 sebagai berikut. Beban upah 3.250.000, beban sewa 400.000, beban utilitas yaitu telepon, air, listrik 650.000 dan beban-beban lain 100.000. Nah, jadi namanya usaha itu, ya, ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan, termasuk di situ biaya upah, sewa, utilitas dan lain-lain, ya, biaya atau beban. Nah, biaya atau beban ini, beban upah, beban sewa, beban utilitas, beban lain, ini termasuk dalam kelompok akun apa? Dalam kelompok akun biaya atau beban. Berarti biaya atau bebannya bertambah apa berkurang? Bertambah otomatis, ya. Ketika biaya atau beban bertambah, maka posisinya di debit. Maka di sini kita tuliskan beban upah 3.250.000, posisinya di debit. Beban sewa 400.000, posisinya di debit. Beban utilitas 650.000, posisinya di debit. Beban lain-lain 100.000, posisinya di debit. Nah, bayarnya pakai apa? Ya, tentunya bayarnya pakai kas, pakai uang tunai. Nah, bayar pakai kas ini ketika membayar berarti menarik, berarti mengurangi, ya. Mengurangi kas. Kas ini termasuk dalam kelompok akun apa? Kas termasuk dalam kelompok akun harta. Berarti ketika harta berkurang, maka posisinya di kredit. Kas, ya, kas berkurang. Jumlah dari ini 4.400.000, posisinya di kredit. Nah, kemudian yang selanjutnya, Mansurin 354 membayar kepada kreditur sebesar 850.000 atas transaksi tanggal 5. Ya, jadi di transaksi tanggal 5 ini, ya, kita membayar utang usaha, ya, membayar utang usaha sebesar 850.000 kepada kreditur. Maka di tanggal 10, ya, di tanggal 10 hutang usahanya, ya, hutang usahanya menjadi berkurang. Yang tadinya 2.350.000 kita kurangi 850.000. Hutang usaha ini termasuk apa? Termasuk kelompok akun apa? Hutang usaha termasuk kelompok akun hutang. Ketika hutang berkurang, maka posisinya di debit.
ya, hutang usaha berkurang 850.000, posisinya di debit. Ingat, yang pertama kita tulis itu adalah debitnya terlebih dahulu ya. Ini debit pada debit terlebih dahulu. Ini debit, ini debit, ini debit, ini debit. Nanti baru setelah debit kita tuliskan kreditnya. Nah, kembali ke sini, ketika kita membayar utang usaha itu, bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai kas, uang tunai. Nah, kasnya berarti berkurang ya. Kasnya berarti berkurang 850.000. Kas itu masuk dalam kelompok akun apa? Kas termasuk dalam kelompok akun harta. Maka ketika harta berkurang, posisinya di kredit. Ya, kas 850.000, posisinya di kredit. Oke, tidak akan saya lanjutkan. Insya Allah dengan contoh-contoh ini semua, harapannya kalian paham. Ya, jadi yang penting adalah kita tahu, ya, kita bisa melakukan analisis akun-akunnya terlebih dahulu, kemudian kita analisa lagi akun tersebut itu termasuk dalam kelompok akun apa. Ya, ketika sudah tahu, oh masuk dalam kelompok modal misalkan, ketika bertambah berarti posisinya di kredit. Nah, kita cari yang debit dulu ya, karena debit akan dituliskan di yang pertama. Oke, untuk jurnal umum saya kira sudah cukup. Kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu pada pertemuan 18, materinya adalah posting ke dalam buku besar. Ini di dalam posting ke dalam buku besar, ini tidak sesulit yang kita bayangkan ya, karena ini hanya memindah saja. Kalau kalian sudah selesai pada tahapan yang kemarin dan pekerjaannya benar, maka untuk posting ke dalam buku besar ini ya gampang, tinggal pindah saja. Karena posting ke dalam buku besar ini yang kita gunakan adalah rencana kegiatan dan anggaran yang kemarin sudah dibuat. Ya, pada bagian yang paling kanan ini ya, jumlah total ini, inilah yang akan kita posting ke dalam buku besar. Ya, di sini sudah ada contohnya. Nah, ini ya. Angka-angka 560,7, 20,3, 447,0 ya. Ini dalam ribuan. 3480, 10, 224,4. Nah, ini adalah yang ada di sini tadi. Ya, yang di sini nih 5 ini ya, 20,3, 447, 3480, 10, 224. Nah, ini kan sama ini, 224, 1,2 ya, sama ya. Jadi tinggal pindah saja ya. Tinggal pindah saja. Kemudian untuk akun-akunnya silahkan dianalisa. Akun-akunnya itu apa saja, kemudian dimasukkan ke dalam nomor akun ini. Ya, untuk pemberian nomor akun disesuaikan. Kalau di situ masuk dalam harta berarti kepalanya 1. Kalau di situ masuk ke dalam utang berarti kepalanya 2. Kalau di situ modal berarti kepalanya 3. Kalau di situ pendapatan berarti kepalanya 4. Kalau di situ biaya berarti kepalanya 5 ya. Ini adalah contoh yang belum pas, jadi silahkan disesuaikan dengan yang sudah diajarkan kemarin. Ya, kemudian nanti seperti di sini saya contohkan menerima uang prive untuk modal ya, debit, ini ada akun debit, ada kredit. Nah, uang prive untuk modal itu akunnya apa saja? Berarti kalau menurut ini ya, yang bertambah adalah kasnya ya. Kasnya bertambah 560.000 ya. Kasnya bertambah, kemudian modalnya juga bertambah. Ketika kas bertambah, maka masuknya ketika kas bertambah maka masuknya ke debit ya. Maka di sini ditulis 110, ini 110 di debit. Nah, ketika modalnya juga bertambah ya, posisinya di kredit. Modal ini mana modal? Nah, ini prive ya.
modal, karena ini mengambil uang pribadi, ya, maka dituliskan di sini ya 560.000, ini 560.000, private 310. Seperti itu contohnya. Ya. Contoh lagi. Nah, oke. Membayar tunai biaya magang. Nah, membayar tunai biaya magang. Berarti karena kita magang itu termasuk dalam peralatan, ya. Peralatan itu termasuk dalam harta. Nah, maka ketika magang itu, ya, ketika magang itu berarti peralatannya bertambah, ya, peralatannya bertambah, maka posisinya di mana? Peralatan ini masuknya di harta bertambah masuknya di debit, ya. Harta bertambah masuknya di debit, ya. Maka di sini ditulis 150 peralatan debit. Bayar pakai uang tunai, ya. Bayar pakai uang tunai berarti kasnya berkurang. Kasnya berkurang. Ketika kas berkurang, kas itu masuk dalam kelompok akun apa? Kelompok akun harta. Ketika kas berkurang, harta berkurang, maka posisinya di kredit, ya. Ini kas, di sini ditulis 20,3 sama dengan ini, terus akunnya tulis di sini. Nah, seperti itu saja, ya. Pokoknya tinggal mindah-mindah saja, tinggal ditentukan akun-akunnya, insya Allah bisa. Silahkan dikerjakan, mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.